This is Mother Teresa. She works with the poor in India. Her message goes beyond India. A few months ago, we went out in Calcutta and we picked up 4 or 5 people from the street. And we took them to our home for the dying. One of them was in a very bad condition. So I told the sisters, I'll take care of her. And I did for her all that my love could do. When I put her in bed, she took hold of my hand. And there was such a wonderful smile in her face. She said one word, thank you, and she died. She gave me much more than I gave her. She gave me her grateful love. Hai anak-anak yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan saya Pak Ferdi. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang menarik sekali. Sebagai modal, kita mulai pembelajaran di SMP yang tercinta ini, SMP Putra Nirmala. Yaitu mental beragama. Cukup keras, tapi ini sebenarnya sangat menarik. Nah, tadi kita lihat sosok Mother Teresa, sosok Suster Teresa. Dari dia kita bisa belajar begitulah cara beriman. Yaitu bahwa iman kita harus kelihatan buahnya dari tingkah laku, tutur kata, atau perbuatan kasih. Iman adalah penyerahan diri kepada Allah. Artinya kita merasa dekat dan bersandar pada Allah. Atau setiap pikiran, tutur kata, tingkah laku kita mestinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kita memang berserah pada Tuhan. Jadi setiap pola hidup kita, tutur kata, pikiran kita mestinya berdasar dari pertimbangan. Apakah Allah setuju atau tidak? Contoh, Allah tentu setuju kita bahagia, hidup sukses. Maka Allah tentu setuju kita datang bergabung di SMP Putra Nirmala untuk belajar. Allah tentu setuju hidup kita menjadi mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Karena itu kita belajar banyak hal, banyak keahlian, banyak kompetensi supaya kita hidup mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Bahkan hidup kita berarti bagi orang lain. Dan Tuhan tentu tidak setuju kita menjadi penjahat. Tuhan tentu tidak setuju kita mencelakai, merendahkan atau menghina orang lain. Maka kita tidak akan melakukannya. Tuhan tentu tidak setuju kita jatuh sakit. Karena itu kita harus menjaga hidup kita. Menjaga pola makan, pola tidur. Begitulah cara kerja dari iman. Orang yang sungguh beriman bukan terutama orang yang selalu memohon, selalu meminta. Orang yang beriman kelihatan dari pola pikir, pola hidup, tutur kata dan tingkah lakunya. Yaitu perbuatan kasih. Karena iman tanpa kasih adalah nol. Sedangkan agama adalah organisasi yang mengajarkan kita cara kita mencintai Allah. Beragama yang baik berarti taat pada aturan-aturan agama. Dan simpel bagi kita yang umat Nasrani. Aturan kita simpel. Cintai Allah. Cintailah sesama seperti kita mencintai diri sendiri. Sekali lagi, pertama, cintailah Allah. Yang ketiga, cintailah sesamamu. Yang kedua, cintailah dirimu sendiri. Cara kita mencintai Allah adalah kita selalu berada di dekat Allah. Atau merasa Allah selalu berada di dekat kita. Maka kita akan rajin berkomunikasi atau berbicara kepada Allah. Misalnya, pagi ini ketika kita mengecewakan ibu, spontan ada yang mengatakan, aduh, maafkan aku ya Tuhan. Nah, itu berarti kita yakin bahwa Tuhan sedang ada di sini mengawasi tingkah laku kita. Ketika pagi ini kita menyalakan internet dan wifi kok lelet, dan tiba-tiba sekarang menjadi lancar. Lalu kita mengatakan, puji Tuhan, wifi-nya sudah lancar. Itu adalah beriman. Artinya, setiap kejadian dalam hidup kita meyakini bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup kita. Kedua, karena kita merasa Tuhan ada di dekat sini, Immanuel, maka hidup kita pun menjadi lebih waspada. Kita waspada terhadap pikiran, tutur kata, dan tingkah laku kita. Kita tidak bisa lagi mengejek orang, merendahkan orang lain. Kita tidak bisa lagi memungut uang di jalan lalu membelanjakannya. Karena Tuhan ada di sini, mengawasi semua perilaku kita. Anak-anak yang terkasih, sekarang bisa kita lihat bahwa ternyata ketika kita sungguh-sungguh beriman atau sungguh-sungguh mencintai Allah, artinya kita sungguh-sungguh mencintai hidup kita dan sungguh-sungguh mencintai hidup orang lain. Kita tidak bisa lagi mengatakan, wah aku goblok banget sih.
Tuhan yang ada dekat kita akan mengatakan, maksudmu apa? Maksudmu aku kurang pintar menciptakan otakmu? Kita tidak bisa mengatakan depan cermin, kok aku jelek banget sih? Tuhan yang ada dekat kita pun akan berkata, maksudmu apa? Maksudmu aku gagal menciptakan dirimu? Maksudmu aku tidak bisa membuatmu sempurna? Kita juga tidak bisa merendahkan dan menjelekkan orang lain. Karena kita dan mereka adalah sama-sama makhluk agung. Makhluk yang diciptakan oleh Tuhan baik adanya dan sempurna. Orang lain dalam kitab suci disebut sebagai sesamamu. Artinya orang yang sama seperti saya, sesamamu. Sesama itu bisa macam-macam. Orang yang sama dengan saya kelompoknya, satu rumah, atau orang yang beda agama, beda budaya, beda tradisi, mereka adalah orang lain. Sesamamu. Selama mereka bukan tiang listrik, mereka disebut sesamamu, sesama manusia. Sebagai sesamamu yang sama seperti saya, berarti kita sama-sama agung, sama-sama mulia. Ketika orang mengatakan kamu tuh jelek, tentu kita merasa sakit hati, kita merasa tersinggung. Maka jangan lakukan itu kepada orang lain. Cintailah sesamamu seperti mencintai dirimu sendiri. Jangan lakukan apapun yang kamu tidak suka orang lain lakukan kepadamu. Saya tidak mau orang mengatakan saya jelek. Kamu jelek, kamu goblok, agamamu jelek. Maka saya pun tidak akan memperlakukan atau mengatakan itu kepada orang lain. Karena cintailah mereka seperti saya mencintai diriku sendiri. Itu adalah bagian utama dari perintah kasih. Cintailah Tuhan Allahmu, cintailah sesamamu seperti aku mencintai diriku sendiri. Orang yang mengaku taat beragama, mengaku beriman, tapi tutur katanya menjengkelkan, menjelekkan orang lain, menghina dan merendahkan orang lain, merendahkan kelompok lain, agama lain, maka orang itu tidak punya kasih. Dan orang yang tidak punya kasih adalah tidak beriman. Karena iman dikurangi kasih adalah 0. Beriman itu hanya bisa kelihatan kalau kita melakukan kasih, tidak merusak diri sendiri. Merusak diri sendiri misalnya narkoba, tidak tertib waktu tidur sehingga kita jatuh sakit, tidak tertib saat lalu lintas sehingga terjadi kecelakaan, membebani orang lain. Beriman baru kelihatan kalau kita menghormati diri sendiri dan menghormati sesama. Beriman kelihatan ketika kita memiliki kasih. Anak-anak yang terkasih, selamat bergabung di SMP Putra Nirmala. Ini menjadi pertanda baik bagi kita memulai tahun ajaran ini dengan kasih. Mengasihi teman-teman, mengasihi orang lain. Siapapun yang kita jumpai, kita melihat dalam dirinya adalah kasih. Ada cahaya Tuhan di dalam dirinya. Orang ini adalah orang yang tidak kita kenal, tapi kita tahu bahwa dia adalah makhluk agung ciptaan Allah. Maka kita patut mencintai dia karena kita mencintai Allah. Mari teman-teman yang terkasih, anak-anak yang terkasih, kita bangun komunitas ini menjadi komunitas kasih. Kita akan kompak. Ada teman-teman yang merasa mampu di bidang tertentu, bahasa Inggrisnya oke, bantulah teman lain. Ada teman-teman yang merasa bisa dalam matematika, bantulah teman lain. Itu adalah kasih. Dan kasih itu adalah wujud dari iman. Kita akan buktikan, no one left. Tidak ada satupun yang tertinggal. Semua akan sukses bersama. Mari kita bergandengan tangan untuk membangun komunitas ini, untuk membangun tim yang baik, dan membangun masa depan kita bersama-sama. Jangan lari sendiri, itu melelahkan. Larilah bersama teman-teman lain, karena ketika kita lelah, mereka siap menolong kita. Berjalanlah dalam kasih, dalam iman. Sukses dan Tuhan memberkatimu. Selamat mulai pembelajaran.